Sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanahnya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Kita berdiri, saya serahkan kepada kami rindu kepada-Mu. Kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berjalan. Libatkan mereka di tempat ini dengan keadaan yang baik-baik, sehat-sehat. Tuhan Yesus, begitu juga saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan sakit. Kami tidak tahu mereka, perbuatan mereka, tapi kami percaya Tuhanlah yang Maha Pengampun. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, dalam tubuh dengan Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah terlibat dalam ibadah ini, pemain musik, supaya Tuhan selalu pimpin mereka Tuhan, supaya mereka tetap semangat untuk melayani Tuhan di mana mereka berada. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman kebenaran yang berasal dari Kamu, yang nanti kami dengar dari Bapak Gembala kami. Berikan firman-firman kebenaran itu kepada kami Tuhan, tanamkan dalam hati dan pikiran kami, supaya firman kebenaran yang kami dengar bisa kami pakai untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhir, dan tidak ada yang mengganggu kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamanya
Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka, pada hari yang ketiga bangkit kembali dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih yang sudah membaca. Lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan telah menyembuhkan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami datang ke tempat ini. Dengan kerinduan kami datang ya Tuhan. Ajar kami untuk kami duduk dengan tenang, duduk dengan baik, mendengarkan sabda Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan, bertumbuh dalam iman kami, kedewasaan iman terus ada di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi terang di mana pun kami berada. Lingkupi pribadi, lepas pribadi hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga tidak ada satu orang pun di antara kami yang mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biar Allah Roh Kudus boleh memeluk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jalannya firman Tuhan pada pagi siang hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat datang Pak Matius. Suaranya saya iya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Senang sekali saya berada di tempat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Saya satu alma mater dengan Ibu Gembala. Ya, tetapi imannya lebih senior beliau gitu ya, karena sudah jadi gembala. Ya, Bapak Pendeta Farhan juga satu alma mater dengan saya, dan beliau itu senior saya di atas jauh begitu ya. Jadi saya memang masih sangat perlu banyak belajar dengan beliau. Dan ini bukan yang pertama kali sebetulnya saya ada di tempat ini. Jauh sebelumnya saya pernah ada melayani di sini, dan itu sudah tahun berapa saya lupa begitu ya.
Namun sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, majelis dan jemaat Tuhan seluruh pengurus tempat ini. Dan ketika saya di kontak sama hambanya, saya diberi tema bebas, gitu ya. Dan karena kebebasan itulah saya mau mengekspresikan apa yang saya pahami, dan kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Hertanto. Saya datang bersama dengan istri saya yang baju hitam, namanya Sri Hatiningsi, asal Singkawang. Kalau saya asal Jakarta, jadi Jakarta ketemu dengan orang Singkawang, ketemunya di gereja. Gitu. Jadi berbahagia yang masih jomblo datang ke gereja dapat bonusnya calon pasangan, begitu ya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang dimerdekakan untuk bersekutu. Ya, karena ini masih bulan Agustus, masih bulan kemerdekaan, saya ingin men-sharingkan firman Tuhan ini sehingga kita boleh pahami bersama. Dimerdekakan untuk bersekutu. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya mencoba mencomot kata dimerdekakan supaya kita bisa pahami terlebih dahulu sebelum kita samakan persepsi mengenai tema ini. Saya mau samakan persepsi dulu mengenai kata per kata supaya kita boleh satu channel, gitu ya. Dimerdekakan, ya kalau kita cari dalam kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya, dimerdekakan adalah sesuatu hal yang dihadiahi, dianugerahkan. Dimerdekakan itu sesuatu yang sifatnya gift. Melalui usaha, iya, tetapi jauh lebih besar dengan definisinya adalah hadiah atau pemberian. Sehingga kita, ketika kita memaknai dimerdekakan, adalah ada satu oknum, satu pihak yang melepaskan seseorang yang terbelenggu, seseorang yang terpenjara, seseorang yang berdosa. Jadi ketika orang itu berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi ada satu pihak, ada satu oknum yang melepaskan itu semua. Itu arti secara umum dari kata dimerdekakan. Lalu kemudian kita akan masuk kepada makna dari bersekutu itu sendiri. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bersekutu adalah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan di tempat ini sangat mengenal, sering mendengar arti kata bersekutu itu sendiri. Saya mau firman Tuhan ini tidak monolog, gitu ya, tetapi saya mau ada respon dari Bapak Ibu. Ada yang memahami arti dari kata bersekutu itu? Ada yang tahu arti dari kata bersekutu? Bersekutu adalah, boleh angkat tangan? Bersatu dalam Tuhan. Mencari partner atau bagian. Mencari partner. Menjadi. Oh, menjadi partner atau bagian. Bagian dari? Kalau dalam sudut pandang Tuhan berarti lebih intim kepada Tuhan. Lebih intim kepada Tuhan. Menjadi partnernya Tuhan, begitu ya. Oke. Ada lagi? Menjadi satu sama siapa? Sama Tuhan. Menjadi satu sama Tuhan. Saya dengar suara tapi kita lihat orang. Ya, oh di atas. Oh iya. Untuk rame, coba kalau saya sendiri beri bulunya. Ya, nah, bersekutu. Ada lagi yang punya opini. Bersekutu adalah, ini pemahaman saya, secara personal. Saya bagi dua arti dari kata bersekutu itu. Bersekutu yang pertama secara personal. Apa itu bersekutu? Secara personal dengan Tuhan. Memiliki hubungan, menjadi partner, bersatu, melekat. Itu bersekutu dengan Tuhan secara personal. Nah, Bapak Ibu kita kasih dalam Tuhan, bersekutu secara personal seringkali, ya, saya ulangi, bersekutu secara personal seringkali diabaikan oleh orang-orang Kristen. Saya ulangi sekali lagi, bersekutu secara personal seringkali
diabaikan, seringkali terpinggirkan, seringkali dinomorduakan oleh orang-orang Kristen, saya dan Bapak Ibu. Kenapa? Karena seringkali terjadi kalau hari Minggu, saya yakin dan percaya kita semua semangat datang ke gereja karena seminggu sekali. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan hubungan kita secara personal dengan Tuhan, hubungan pribadi kita secara personal dengan Tuhan. Adakah kebersatuan kita dengan Tuhan secara personal? Adakah kelekatan kita dengan Tuhan secara personal? Adakah memang kita menjadi partner dengan Tuhan secara personal? Sekali lagi, tadi saya katakan bahwa seringkali kita menomorduakan hubungan kita dengan Tuhan secara personal. Karena apa? Karena ini bersekutu secara koinonia dengan Tuhan secara komunitas. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang nomor 2 ini akhirnya bukan berarti nomor 1 dan nomor 2 mana yang lebih penting, mana yang tidak lebih penting. Tetapi yang mau saya sampaikan pada pagi siang hari ini adalah kedua hal ini seharusnya berjalan bersamaan begitu. Kita aktif di gereja itu baik. Kita seringkali datang ke gereja setiap minggu itu sangat baik. Kita aktif melayani di bidang musik, WL, lalu apapun itu namanya, penerima tamu, pengedar tanda persembahan dan sebagainya, itu sangat baik. Tetapi apakah ada hal-hal yang kita lakukan di dalam ibadah komunitas yang kita jalani saat ini, kita lakukan juga di rumah secara personal? Adakah kita punya hubungan yang spesial dengan Tuhan secara personal? Artinya bagaimana? Adakah waktu-waktu saat teduh kita secara personal dengan Tuhan? Saya masih muda, akan menjadi tua. Dulu saat saya remaja, saya senang sekali datang ke gereja, melayani dan sebagainya. Tetapi terkadang saya mengabaikan saat teduh saya dengan Tuhan secara personal. Bagaimana terkasih dalam Tuhan? Hal-hal seperti ini yang saya mau sampaikan di awal, supaya kita memahami ketika kita dimerdekakan untuk bersekutu, kita yakini bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang kemudian dosa kita dihapus oleh Tuhan dengan tujuan untuk bersekutu. Nah, bersekutunya ini terkadang fokus kita hanya bersekutu di dalam komunitas, di dalam bergereja. Salah enggak? Enggak salah. Tetapi mari kita pahami jauh lebih lagi, kita imbangi bersekutu secara komunitas itu, secara komuni, secara koinonia, dengan hubungan kita secara personal. Yang saya mau kita rajin datang ke gereja, kita juga punya hubungan spesial dengan Tuhan melalui jam-jam doa yang kita punya. Atau jangan-jangan yang kita bawa Alkitab, Alkipad, Alkidroid gitu ya, yang kita buka itu hanya seminggu sekali pada saat kita datang ke gereja. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika Alkitab itu ada di rumah? Apakah kita punya jam-jam waktu baca Alkitab di rumah? Oh, saya bukan hamba Tuhan. Oh, saya bukan lulusan STT. Oh, saya bukan anak STT. Oh, saya bukan majelis. Oh, bukan, saya bukan pengurus. Jadi saya tidak punya kewajiban untuk baca Alkitab. Baca Alkitab saja hanya di minggu, di dalam ibadah-ibadah raya atau ibadah-ibadah kategori A saja. Bagaimana kita dalam Tuhan? Firman Tuhan sebelum saya masuk pada tema itu, saya mau ini kita pahami lebih jauh bahwa bersekutu itu ada dua hal, secara personal, secara koinonia. Bagaimana dengan hubungan kita secara personal, bagaimana hubungan kita secara komunitas dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, surat Efesus pasal yang ke-4
Ayat yang pertama ini adalah harapan dari Rasul Paulus. Kita akan membacanya di ayat yang ke-16. Ya, saya tahu bahwa Bapak Ibu sangat dimanjakan oleh gembala, dan saya mau mencoba memanjakan jemaat Tuhan tempat ini. Efesus pasal 4 ayat pertama berkata begini. Sebab itu aku menasehatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Kalau kita pahami ayat itu sampai kalimat itu saja, lalu kemudian kita punya overthinking gitu ya, kita punya pikiran-pikiran yang tidak baik loh, berarti Paulus menyalahkan Tuhan. Karena Paulus mengatakan aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Kalau kita dalami bahasa Indonesia dengan ejaan yang baik dan benar, karena kamu Tuhan aku dipenjara. Apakah Rasul Paulus saat itu sedang memojokkan Tuhan dengan statement aku orang yang dipenjara karena Tuhan? Atau ini sebuah statement kepada jemaat di Efesus bahwa aku adalah orang yang dipenjara di dalam Tuhan? Kalau bahasa Indonesia sehari-harinya, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan aku orang yang dipenjara di dalam Tuhan. Nah, kalau kita eksegese ayat ini saja, itu banyak arti dan bisa jadi bahan khotbah berikutnya begitu ya. Aku dipenjara karena Tuhan. Tapi saya mau masuk ke dalam kalimat berikutnya, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Perhatikan baik, supaya hidup. Makanya saya tulis di situ harapan. Ini harapan siapa? Harapan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan biarlah harapan itu ada di dalam setiap kita, supaya hidupmu, supaya hidup Bapak Ibu saat ini yang dikatakan sebagai orang yang telah dipanggil, sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipanggil. Bagian firman Tuhan lainnya berkata kita adalah umat pilihan Tuhan. Yang berarti katakan amin. Kita adalah umat pilihan. Bapak Ibu pasti pernah belanja buah di pasar, pernah beli sesuatu lalu kemudian kita memilih, bukan? Pada saat kita memilih, apakah kita sembarang memilih atau kita memilih lalu kemudian menseleksi sesuatu hal yang ada di depan mata kita, mengambil yang baik. Melihat dari kata memilih adalah adanya penseleksian sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, inilah Tuhan memilih kita sesuai maunya Tuhan. Kita adalah umat pilihan, kita telah dipanggil, dan oleh sebab itu harapannya adalah hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan yang bagaimana Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Kita dipanggil oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Apa itu melakukan sesuatu? Tentunya di dalam amanat Agung Matius 28 sudah sangat jelas. Beritakanlah Injil. Lalu kembali tadi, kok beritakan Injil? Itu bukan tugas saya. Sudah ada paparan, sudah ada ibu gembala, berita, sudah ada majelis, itu bukan urusan saya. Apakah kita pernah terlintas seperti itu? Kita katakan kita telah dipanggil dan hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Apakah konteks panggilan itu hanya memberitakan Injil? Kita akan melihat bagian berikutnya, Bapak. Nah, di dalam tema dimerdekakan untuk bersekutu, kita mau belajar ada 3 hal dasar bersekutu. 3 hal dasar bersekutu. Yang pertama adalah di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Ya, saya manjakan Bapak Ibu, ayatnya saya tampilkan di depan. Ya, dikatakan begini: hendaklah kamu, perhatikan baik, hendaklah kamu selalu rendah hati,
lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Lalu kemudian ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata begini, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Ayat yang kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Lalu kemudian yang keenam, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tidak pernah saya temui selama saya pelayanan, ya, ketika kita mau persiapan pelayanan, kita kan doa dulu. Tidak pernah saya temui pemimpin akan berkata, mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Karena kita yakini bahwa kita satu iman, setuju? Kita satu Tuhan, setuju? Kita satu agamanya, begitu? Sekalipun pada prakteknya mungkin iman kita berbeda-beda. Artinya ada yang benar-benar mempercayai kuasa Allah, ada yang kadang-kadang meragukan dan sebagainya. Nanti kita akan belajar tentang dewasa iman di poin terakhir. Tetapi tidak pernah saya temukan selama pelayanan bahwa ketika kita kumpul mau pelayanan, kita berdoa, pemimpinnya akan berkata, mari kita berdoa menurut iman dan percaya. Tidak pernah ada saya temui. Kenapa? Oleh sebab itu Rasul Paulus menulis surat pada jemaat di Efesus, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Dan kita meyakini bahwa kita adalah satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian apa dasar bersekutu? Poin yang pertama, dasar bersekutu adalah saling memahami. Sifatnya kalau saya pelajari secara ilmu komunikasi begitu, Rasul Paulus pada ayat yang pertama dia memperkenalkan diri dia sebagai orang yang dipenjara karena Tuhan. Lalu kemudian ketika dia memperkenalkan diri, dia menyampaikan harapannya kepada Tuhan. Harapannya kepada Tuhan agar dilakukan oleh jemaat-jemaat di Efesus supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Lalu kemudian ayat yang kedua sampai ayat yang keenam bersifat monolog. Artinya Rasul Paulus bicara sendiri menyampaikan sesuatu kepada jemaat di Efesus. Oleh sebab itu dikatakan ini adalah mono communication atau komunikasi satu arah. Lalu kemudian hal yang pertama adalah saling memahami perbedaan karakter. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, poin yang pertama dari saling memahami adalah tunjukkanlah kasih-Mu. Sudah sering kali kita dengar di gereja khotbah mengenai kasih, setuju? Bahkan kita hafal tentang firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, yang tidak cemburu, yang tidak sombong, yang tidak memegahkan diri, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bahkan di ayat yang ke-13 dikatakan tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya ialah kasih. Kita seringkali memahami tentang kasih dengan apa yang kita dengar melalui firman Tuhan. Namun pertanyaannya adalah prakteknya kita bagaimana? Susah Bapak Ibu. Tunjukkanlah kasih kepada semua orang. Di ayat yang kedua, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tema ini sering kali kita bahas mengenai tunjukkanlah kasih-Mu. Sering kali kita bahas, tetapi seringkali juga menjadi tantangan buat setiap kita. Tunjukkanlah kasih. Bahkan Yohanes saat dia menulis surat di Pulau Patmos, dia menulis begini: kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, apa upahmu?
mudah sekali kita mengasihi orang yang mengasihi kita, setuju? Ketika Pak Matius mengenal saya, mengasihi saya dengan tangan terbuka menyambut kasih itu. Lalu kemudian saya membalas kasihnya Pak Matius dengan kasih yang saya punya. Tetapi seandainya Pak Matius kenal saya, lalu kemudian Pak Matius tidak suka sama saya, ini nggak mungkin sih. Tapi seandainya Pak Matius nggak suka sama saya, benci sama saya karena hal yang saya lakukan, karena hal yang pernah saya lakukan menyakiti hati Pak Matius, lalu kemudian Pak Matius mau benci saya dari orang yang mengasihi saya, lalu kemudian ketika saya melakukan kesalahan, Pak Matius jadi benci saya. Pertanyaan buat diri saya, apakah saya masih bisa mengasihi Pak Matius yang sudah membenci saya? Tantangan di dalam bersekutu, Bapak Ibu. Kalau tadi saya masuk dalam bersekutu adalah ada dua statement di sana, ada dua definisi di sana. Bersekutu secara personal, bersekutu secara komuni. Dan kita membahas di dalam komuni ini. Tunjukkanlah kasihmu. Berat nggak berat? Saya bergereja di GKRI Dwi Warna. Saya melayani di sana. Saya terlibat di dalam kemajelisan di sana. Saya juga melayani sebagai hamba Tuhan di sana. Dan ketika adanya gesekan, itu tidak bisa dihindari, Bapak Ibu. Ketika kita masuk sebagai jemaat, mungkin kita tidak pernah melihat adanya gesekan-gesekan kecil di dalam gereja. Tapi ketika kita masuk dalam pelayanan saja, latihan musik buat persiapan hari Minggu, ada yang datang on time, ada yang datang lebih dulu. Di sini nggak ada yang telat katanya, datangnya lebih dulu dan on time gitu. Ya, nggak ada yang telat. Gesekan itu ada, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita masuk dalam kepengurusan, beda pendapat, lalu kemudian kita masuk dalam ruang lingkup kemajelisan, wah, berat lagi bebannya tuh. Kita gesekan dengan gembala sidang, dengan ibu gembala, dengan majelis yang lain, dengan pengurus yang lain. Kita mungkin bisa sampai teriak-teriak begitu dan sebagainya. Kembali kepada hal yang pertama dari poin yang pertama, saling memahami, tunjukkanlah kasih. Ini yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini juga harapan dari Bapak Gembala kepada jemaat Epifania di tempat ini. Poin yang kedua, hal yang kedua dari poin yang pertama adalah berusaha memelihara kesatuan roh. Ya, kalau kita belajar tentang mata kuliah roh gitu ya. Nah, memang ada ya mata kuliah roh ya? Kayaknya nggak ada ya mungkin. Ya, bagaimana kita mendeskripsikan tentang roh itu ya? Ya, kalau di gereja-gereja lain ini adanya roh ngantuk, kita harus tengking roh ngantuk, roh malas kita harus tengking roh malas gitu loh. Roh jadi terkotak-kotakan begitu ya. Nah, memiliki kesatuan roh artinya bagaimana kita boleh memiliki satu semangat yang sama. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mohon maaf saya bertanya, adakah yang baru di tempat ini pertama kali datang? Gak ada ya? Jemaat lama semua bukan? Pertanyaan lanjutan Bapak Ibu, kenapa memilih GKRI Epifania sebagai wadah organisasi atau wadah komunitas Bapak Ibu bergereja di tempat ini? Mengapa memilih GKRI Epifania sebagai rumah ibadah Bapak Ibu? Mengapa memilih GKRI Epifania untuk Bapak Ibu bertumbuh di dalam iman? Saya kan percaya jawabannya beragam Bapak Ibu. Pasti ada yang bilang rumahnya dekat dengan gereja, setuju? Rumahnya dekat. Dan kemudian mungkin ada yang bilang GKRI Epifania rasa kekeluargaannya tinggi. Betul. GKRI mungkin adanya kedekatan dengan gembala sidang. Betul.
melihat sosok gembala sidangnya baik. Pasti. Apakah ada ibu gembala jadi bisa bilang bapak gembalanya baik? Atau sekarang saya tanya, apakah kita melihat ibu gembalanya baik? Betul. Dan apakah ada punya alasan lain ketika bapak ibu bergereja di tempat ini? Itu aja ya. Mungkin ada opini lain. Kenapa sih saya datang ke GKRI Epifania? Dari kecil gereja di sini misalnya. Iya. Dari kecil gereja di sini. Ya, sampai sudah menikah tetap di sini. Jemaat yang setia sampai punya anak. Ya, beragam alasan yang kita punya. Tapi pernahkah kita renungkan? Karena saya benci sama gembala sidangnya, makanya saya datang ke gereja ini. Ada nggak? Nggak ada. Karena gereja ini kecil, skupnya nggak luas, makanya saya datang ke gereja ini. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada Bapak Ibu. Oleh sebab itulah kesatuan roh yang saya maksud di sini. Kesatuan roh di sini yang saya maksud Bapak Ibu. Berusaha memelihara kesatuan roh. Saat saya tanya Bapak Ibu, alasan Bapak Ibu datang ke tempat ini semuanya mirip-mirip, setuju? Ada nggak dari yang jomblo-jomblo di sini yang berharap ketemu jodoh di sini? Mungkin ya. Saya aja juga nggak nyangka punya ketemu istri di gereja. Tapi kan mendingan ketemu calon pasangan di gereja kan, daripada di tempat lain kan. Tetapi akhirnya melayani Tuhan karena ada Dia, bukan karena Dia. Setuju? Akhirnya motivasi kita agak sedikit melenceng tuh. Karena kangen sama Dia, terlibat dalam pelayanan. Wah, karena Dia main bass, ini tadi yang main bassnya oke, cewek oke, keren. Ya, saya sedikit ngerti main musik. Ini jago juga sih. Karena Dia masih jomblo, untuk berusaha mendekati Dia, saya ikut terlibat dalam pelayanan musik. Padahal saya sebelumnya nggak pernah megang musik. Karena ada bukan Dia. Berusaha memelihara kesatuan roh. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kesatuan rohnya itulah yang perlu kita pahami dan sadari bahwa alasan kita datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan itu saja dulu. Dengan beragam alasan yang kita punya, terlepas dari karena saya rumahnya dekat saya datang ke gereja sini, karena dari kecil memang saya bertumbuh di gereja sini, karena ada Dia saya datang ke tempat ini. Terlepas dari itu semua, tapi mari satukan roh kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Dan di dalam menyembah Tuhan, di dalam menunjukkan kasih, di situ ada saling memahami. Ketika kita melihat kalau kita tidak satu karakter dengan kita, ketika majelis yang lain tidak sependapat dengan kita, ketika Bapak Ibu Gembala tidak setuju dengan ide-idenya saya tetap datang ke gereja ini bukan karena hal lain, tetapi karena Tuhan. Setuju? Ini yang saya mau kita sadari Bapak Ibu. Bersekutu secara komuni adalah saling memahami. Saya yakin dan percaya ada orang-orang yang dari kecil menikah, punya anak, masih tetap bekerja di tempat ini karena orang-orang tersebut memiliki poin yang bernama ini, saling memahami. Mungkin ada pernah kelas sedikit, saya yakin kan, pasti pernah kelas, pasti pernah ribut-ribut kecil, pasti pernah gesek-gesek dengan teman gitu. Tapi tetap datang ke tempat ini Bapak Ibu. Tahun 2016 saya pernah dipercayakan oleh GKRI Warna menggembalakan pospeki Villa Kapuk Mas. Membangun pospeki itu luar biasa susah. Saya masih kerja di sekuler, harus meluangkan waktu juga untuk membangun
komunitas di Villa Kumpas. Berat Bapak Ibu. Jadi datang ke gereja itu nggak cuma selalu senyum yang kita dapat. Air mata kita tumpah pun kita pernah. Tapi kita nikmati itu. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita poin yang pertama, tunjukkanlah kasih-Mu, lalu kemudian menyatukan roh kita. Disitulah terdapat dari saling memahami. Bapak Ibu kita kasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk saling memahami satu dengan yang lain. Amin. Amin. Ada gesekan sedikit, ada perbedaan pendapat sedikit, tetap setia bergereja di tempat ini. Kenapa? Karena gereja ini sudah Tuhan sediakan buat kita. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu yang dalam Tuhan, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu bisa bantu saya baca ayat ini, ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Yang pria baca ayat yang ke-7, yang wanita baca ayat yang ke-8. Kita di sini hanya ada pria dan wanita ya. Tidak ada yang setengah pria, tidak ada yang setengah wanita. Oke, pria terlebih dahulu ayat yang ke-7, 2, 3. Tetapi jika masing-masing akan yang kasih karunia menurut urat kemuliaan Kristus. Ayat yang ke-8. Lanjut ayat yang kaya telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada samanya untuk menentukan segala sesuatu. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk melakukan apa yang bagus sebagai pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13 sama-sama, 2, 3. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, poin yang kedua dari dimerdekakan untuk bersekutu adalah saling melengkapi. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-13 dikatakan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Poin yang kedua adalah saling melengkapi. Kalau yang tadi ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 sifatnya monolog communication, lalu kemudian ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 sifatnya dialog communication. Bagaimana Rasul Paulus berusaha mengajak jemaat di Efesus untuk dia berdiskusi di dalam surat itu, Bapak Ibu. Oleh sebab itu ini sifatnya ajakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Poin yang kedua adalah saling melengkapi. Dari poin yang kedua ini kita melihat ada dua hal. Yang pertama, menurut ukuran pemberian Kristus. Kalau kita melihat poin ini saja, kita teringat tentang talenta. 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Menurut ukuran pemberian Kristus, ada orang yang diberikan talentanya banyak, Bapak Ibu. Dia bisa main musik, dia bisa WL, dia bisa terima tamu, dia bisa mengedarkan persembahan, dia bisa bawa sharing firman Tuhan, dan dia bisa melakukan banyak hal. Multi talent sekali talenta yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Lalu kemudian ada orang yang hanya memiliki 2 talenta. Kok dia banyak ya? Kok saya sedikit ya? Lalu kemudian tanpa sadar membanding-bandingkan antara talenta yang saya punya dengan talenta yang orang lain punya, Bapak Ibu. Dan itulah awal gesekan yang terjadi. Kok dia sering WL ya? Kok saya nggak pernah WL ya?
lalu kemudian memaksakan diri untuk bertugas sebagai WL. Bisa nggak diasah? Bisa Bapak Ibu. Tapi kalau gift-nya itu memang dia dikatakan multimedia, atau saya sama sekali nggak bisa di multimedia Bapak Ibu. Ngurus-ngurus kayak gitu saya agak susah, karena memang saya nggak terlalu paham teknologi multimedia. Lalu kemudian saya paksakan diri gitu, saya mau pegang LCD misalnya. Oke lah, kalau pegang LCD mungkin mudah ya Pak ya, tinggal up down begitu ya. Tapi kalau seandainya ada hamba Tuhan yang minta ditayangin Alkitab, firman Tuhan dari Bible yang ada di komputer misalnya, mulai gambar aja. Kita mulai memaksakan diri kita. Nah, memaksakan diri ini baik untuk memotivasi kita maju ke depan. Saya nggak bisa nulis. Saya belajar sama Pak Matius, saya belajar sama Pak Karan. Memotivasi saya untuk menulis. Artinya Tuhan kasih saya kesempatan buat menulis buku. Itu memotivasi. Tapi kalau hanya sampai pada level saya iri sama Pak Matius, saya iri sama Pak Karan, karena dia bisa tulis dan menerbitkan buku, sementara saya hanya berputar pada lingkaran irinya itu Bapak Ibu. Ini yang bahaya. Di dalam komunitas ibadah, di dalam komunitas rohani, di dalam komunitas gerejawi, hal ini menjadi sesuatu hal yang akar dari kehancuran Bapak Ibu. Oleh sebab itu saling melengkapi. Kita melihat bahwa saya nggak bisa multimedia. Bapak siapa namanya Pak? Bapak Indra bisa multimedia. Tugas Bapak Indra adalah mencari regenerasi multimedia. Jadi kalau seandainya Bapak Indra berhalangan hadir, ada orang yang bisa menggantikannya. Bukan hanya saya berputar pada ruang lingkup yang irinya itu Bapak Ibu. Saya iri sama Pak Indra karena dia bisa pegang LCD, saya enggak. Dan saya tidak memotivasi diri saya untuk belajar multimedia. Itu yang harusnya kita soroti Bapak Ibu. Saling melengkapi menurut ukuran pemberian Kristus. Tetapi ada juga orang yang mau jadi WL, dia latihan mati-matian jadi WL gitu. Tapi dia punya karunia tidak di situ Bapak Ibu. Suaranya kadang-kadang pitch-nya lari, kadang-kadang dinamikanya nggak baik, kadang-kadang temponya nggak tepat begitu. Tapi dia maksa jadi WL. Misalnya, kalau Bapak tadi kan kayaknya sudah terlatih WL-nya, WL andalan kayaknya. WL andalan kayak di Fania kayaknya di sini ya. Ya, saya merasakan roh yang layak di udara gitu. Saat Bapak dengan ya menurut Tuhan. Jadi kadang-kadang kita terjebak pada alasan-alasan yang kita punya dan kita jadikan itu sebagai alibi Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian yang kedua, pembangunan tubuh Kristus, dikatakan ayat yang ke-13 tadi, di ayat yang ke-13, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama yang ke-8 sampai ke-9, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, bicara tentang kedewasaan iman. Inilah yang saya maksud dari 2 poin ini mengenai saling melengkapi Bapak Ibu. Kedewasaan iman, kita memahami bahwa oh ya, karunia saya hanya sebatas itu. Saya mencoba, tetapi ternyata tidak bisa. Apa yang salah dengan saya? Oh ternyata motivasi saya yang salah. Oh ternyata alasan yang saya punya salah. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Dan hindari persaingan Bapak Ibu. Bapak ini hebat WL, masa dia bisa, saya enggak. Kalimat itu buat motivasi bagus Bapak Ibu. Tapi kalimat itu juga bisa jadi senjata yang tajam buat diri kita. Bapak itu bisa, masa saya enggak. Muncul yang namanya persaingan pelayanan dalam gereja. Kok dia mulu yang WL? Saya dong. Emang saya kalah hebatnya dengan Bapak itu? Kok dia terus yang main bass? Saya dong. Kok dia terus yang jadi majelis?
Saya nggak pernah dikasih kesempatan, saya juga dong. Saya yakin di sini nggak pernah terjadi Bapak Ibu. Di luar sana banyak. Kalaupun ada, mari kita renungkan hal ini. Sehingga pelayanan kita murni berbicara tentang pembangunan tubuh Kristus, bukan pembangunan kerajaan pribadi. Karena saya bisa, saya harus pelayanan. Karena saya bisa, saya harus begini, saya harus begitu. Saya loh yang nyumbang dana terbesar loh di gereja ini. Masa saya nggak dapat kursi majelis di sini? Saya loh yang rajin setiap minggu datang ke tempat ini, tidak pernah telat. Masa iya saya nggak pernah dapat jadwal pelayanan? Saya loh yang setia dari kecil sampai punya anak kecil bergereja di tempat ini. Masa dari dulu sampai sekarang saya hanya Jumat-Jumat saja? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hal-hal ini hati-hati Bapak Ibu. Secara psikologis kita membangun kerajaan sendiri untuk kita menampilkan diri sendiri bahwa kita mampu, bahwa kita bisa melakukan apa yang Bapak itu bisa, saya bisa melakukan apa yang Ibu itu bisa. Hati-hati Bapak Ibu. Pembangunan tubuh Kristus adalah kita menomorsatukan Kristus. Ketika kita melakukan pelayanan, monggo, itu sangat baik. Tetapi kalau alasan itu untuk membangun kerajaan sendiri, mari pikirkan sekali lagi. Tanpa sadar kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Hati-hati Bapak. Poin yang ketiga dengan cepat. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14 sampai yang ke-16 berkata begitu. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saya suka nih kalimat ini. Dan untuk koreksi saya juga Bapak Ibu. Saya kadang-kadang suka berharap, suka mengharapkan jemaat Tuhan ketika saya selesai khotbah ada yang datang ke saya gitu. Pak, tadi kalimat ini kurang tepat. Pak, tadi Bapak menyampaikan yang ini kurang pas. Ada koreksi. Ini kan pengajaran, dikatakan di sana adalah pengajaran diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau saja Bapak Ibu punya hubungan pribadi dengan Tuhan secara personal begitu, shalom hambanya, punya hubungan pribadi secara personal dengan Tuhan, tentu ada dasar-dasar Alkitabiah yang Bapak Ibu punya. Dan ketika ada hamba Tuhan menyampaikan sesuatu firman kepada Bapak Ibu di tempat ini, Bapak Ibu juga bisa saling mengoreksi, bukan mencari kelemahan Bapak Ibu, mengoreksi. Ya mungkin di sini ada persekutuan doa, gitu ya, mungkin ada pendalaman Alkitab dan sebagainya, diberi kesempatan jemaat awam untuk bawa firman, sharing pengalaman dan sebagainya. Tetapi terkadang ketika kita mau menyampaikan sesuatu, masukan, saran, ya memang tidak semua orang siap untuk menerima itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan sebagainya. Lalu kemudian ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Lanjut ayat yang ke-16, daripada jalan seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sekali lagi, kasih kembali ditampilkan sebagai akhir nats ini dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Lalu kemudian poin yang ketiga, poin yang ketiga adalah serupa dengan Kristus. Kalau tadi kita berbicara tentang poin yang pertama adalah saling memahami,
Lalu kemudian poin yang kedua adalah saling yang melengkapi. Lalu kemudian poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah serupa dengan Kristus. Pernah nggak kalian Bapak Ibu dengar ucapan, saya kan ini memang gaya begini, kayak begini saya, yang suka ceplos-ceplos. Memang saya kayak begini, emosinya nggak stabil misalnya. Memang saya kayak begini, gampang marah dan sebagainya. Emang saya kayak gini, berusaha orang lain memaklumi keadaan saya, Bapak Ibu. Dan akhirnya kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan dispensasi pemakluman dari orang-orang sekitar. Karena saya begini, karena saya begini, karena saya begini. Maklumilah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, serupa dengan Kristus ada dua hal di sana, yaitu berpegang teguh dan bertumbuh. Berpegang teguh pada apa? Berpegang teguh pada kebenaran. Jangan telan bulat-bulat kalau ada hamba Tuhan yang khotbah di tempat ini menyampaikan firman Tuhan, tetapi ternyata hanya memuaskan keinginannya, pengajaran-pengajaran palsu dan sebagainya. Dan makanya tadi saya bilang, koreksi saya setelah ibadah selesai. Adakah ucapan saya yang salah yang perlu dikoreksi dalam pemberitaan firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, berpegang teguh dan bertumbuh. Bertumbuh ini menjadi poin yang penting, Bapak Ibu. Dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komunitas rohani, bertumbuh ini sangat penting. Oleh sebab itu dikatakan di ayat yang ke-14 tadi, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Rasul Paulus mengharapkan jemaat di Efesus bertumbuh imannya. Karena apa? Pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau sudah kenal Tuhan tetapi tidak bertumbuh dalam iman, ini yang patut dipertanyakan. Dan ini menjadi PR kita semua, Bapak Ibu, pada hari ini. Lalu kemudian jangan bangga kita katakan bahwa saya kenal Tuhan dari kecil, saya lahir dari keluarga orang Kristen, saya sering datang ke gereja, saya terlibat pelayanan, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Tetapi apakah iman kita bertumbuh? Apakah ada pertumbuhan iman yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu? Ini yang mau saya bagikan supaya kita memahami bahwa ketika kita sudah melewati saling memahami, ketika kita sudah melewati saling melengkapi, lalu kemudian kita adanya pertumbuhan iman serupa dengan Kristus, berpegang teguh dan bertumbuh di dalam iman, adanya kedewasaan rohani. Proses kita saling memahami aja itu sudah proses pertumbuhan iman. Bagaimana tadi saya katakan bahwa kita mencoba memahami berbagai macam karakter yang ada di dalam gereja ini. Saya hidup dengan istri saya sudah 21 tahun. Kadang-kadang saya masih nggak tahu pribadinya dia, Bapak Ibu. Apakah 21 tahun itu saya tidak pernah berantem? Pernah. Sampai sekarang, iya. Sebelum tadi berangkat ke sini aja ada gesekan sedikit, Bapak Ibu. Saya di WhatsApp sama pendeta Paran kan, Sudi kiranya bisa ngopi-ngopi dengan jemaat. Waduh Tuhan, ngopi-ngopi. Saya nggak suka kopi nih. Kopi-kopi bikin mah. Berarti obat mah adalah makanan. Saya bilang sama istri saya, Bun, bikin kue, bolu kukus coklat pandan gitu ya. Nanti kita bawa. Dari pagi hampir kelupaan, Bapak Ibu. Hampir kelupaan. Kelupaan itu aja bisa memicu apa? Memicu pendapat, gesekan dan sebagainya. Dan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apalagi kita yang ketemu seminggu sekali, Bapak Ibu. Gereja di tempat ini sudah berapa tahun? 20 tahun lebih ya? Iya. Hah? Lebih 30, saya itu 30. Oh, usianya udah 30-an. 36. Oh, usianya aja udah 36 ya. Ya. Berarti udah 30 ya. Minimal 36 sudah bekerja di sini. 40 ya.
mungkin. 40 lebih ya. 40 tahun lebih bekerja di GKI Epifania. Ini mungkin perlu ada apresiasi dari gereja nanti ya. Siapa yang berlama-lama gereja di GKI Epifania? Yang 40 tahun ke atas gitu dapat kunci, dapat sepeda gitu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ibu ini aja udah 40 tahun bergereja di GKI Epifania. 30, iya maksudnya 36 tahun tapi sudah bergereja 40 tahun begitu ya. Kalau 36 usia kok bisa bergereja 40 tahun ini berarti dari kantor ya. Kalau Bapak Ibu dalam Tuhan sudah lama bergereja di sini, saya dengan percaya dengan Bapak Ibu di tempat ini pun tidak saling memahami, tidak saling mengenal secara lebih dalam. Dan ini tuntutan kita Bapak Ibu. Saling memahami, saling melengkapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Lalu kemudian membangun diri dalam kasih. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-6, mengaku percaya Kristus, lalu kemudian hidup seperti Kristus. Kita sudah dimerdekakan. Kita adalah orang yang terpanggil, orang yang terpilih, dan kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus, oleh pengorbanan Kristus. Oleh karena kita sudah dimerdekakan, hidup kita untuk bersekutu. Apa itu bersekutu tadi? Dasar bersekutu ada 3 tadi, saling memahami, saling melengkapi, dan serupa dengan Kristus. Dan saya mau gereja ini terus bertumbuh, bukan hanya dari segi jumlah, tapi juga dari segi kerohanian, dari segi iman, supaya tugas pendeta barat agak ringan Bapak Ibu. Kalau kedewasaan rohani sudah terjadi di tempat ini, saya rasa ini sudah terjadi karena sudah banyak jemaat-jemaat Tuhan yang setia di tempat ini. Berarti pengembalaannya ini sudah tepat, Pak Mara. Sudah 36 tahun usianya ya, jangan sampai salah nih. 36 tahun usianya bergereja di tempat ini dari kecil. Berarti kan pengembalaannya ini berhasil. Setuju nggak? Dari 36 tahun usianya bergereja di tempat ini dan masih setia. Ini salah satu contoh. Mungkin ada yang lain yang malu. Yang saya sudah 50 tahun di sini. Ini Papa. Oh Papa. Papa lebih lama lagi. Pantesan dari tadi nunduk. Takut ketahuan umurnya. Nah Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ini yang mau saya bagikan supaya kita boleh saling memahami. Ada satu lagu yang saya suka dengan serupa dengan Kristus, ya, lagu gereja tentunya ya. Kalau lagu Bob Tutu Polis saya nggak berani nyanyi gitu. Ya, saya ingat lagunya begini. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus. Ada yang tahu? Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Nggak ada yang tepuk tangan, berarti saya nggak suaranya kurang bagus. Ya Bapak Ibu yang dalam Tuhan, ini menjadi renungan buat setiap kita bahwa Tuhan sudah memberikan tempat yang indah di sini. Tuhan sudah menyediakan fasilitas. Dulu saya datang nggak ada rumput-rumput hijau di sini. Sekarang sudah ada rumput-rumput hijau. Saya tinggal nunggu buah mangga, buah pepayanya, begitu ya. Tinggal saya petik nanti kalau saya datang. Di sini sudah rapi Bapak Ibu. Dulu saya datang masih belum terlalu rapi. Di sini sudah enak. Artinya bagaimana pemeliharaan Allah ada di gereja ini. Oleh sebab itu terus sempurnakan pemeliharaan itu dengan setia datang bergereja, terlibat di dalam pelayanan, bersekutu bukan hanya di dalam gereja ini, tetapi kita memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Dan oleh karena itu kita dikuatkan untuk kita bisa saling memahami, bisa saling melengkapi dan serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Ajar kami dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah setia mengasihi kami, Allah setia memberkati kami, Allah setia menjaga kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa
secara khusus Tuhan untuk gereja ini. Terus Tuhan tambah-tambahkan jiwa, terus Tuhan tambah-tambahkan segala sesuatunya, sehingga gereja ini boleh menjadi terang di tengah-tengah masyarakat di tempat ini Tuhan, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati Gembala Sidang, berkati Ibu Gembala, berkati majelis dan semua pengurus lainnya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. supaya pemerintah kita yang ada mampu menata, mengelola, dan mengantisipasi krisis pangan, supaya kita tidak terperosok kepada kelaparan. Untuk itu mari kita berdoa dengan membuka suara kita bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan, yang dimana Tuhan hadir di tengah-tengah kami, yang dimana Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya melalui hamba-Mu untuk kami, dan jadikan kami tidak hanya pendengar yang baik, tetapi kami adalah pelaku daripada firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Saat ini Tuhan, kami menaikkan doa kami. Kami teringat untuk keadaan bangsa-bangsa di dunia ini, negara-negara yang bertikai seperti Rusia dengan Ukraina, yang berdampak untuk pangan, untuk gas, dan bahan baku lainnya, sehingga merusak tatanan ekonomi. Oleh karenanya kami berdoa Tuhan, supaya peperangan Ukraina dan juga Rusia tidak berkepanjangan. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu. Dengan demikian keadaan antar negara tetap baik adanya ya Tuhan. Krisis pangan di depan mata. Kami berdoa bersama-sama ya Bapa di sorga, supaya bangsa-bangsa dan termasuk bangsa Indonesia tidak masuk dalam krisis yang berkepanjangan. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, supaya Presiden kami dengan tim yang ada, termasuk pemerintah daerah, dimampukan oleh Tuhan menata, mengelola negara ini dengan baik. Bahkan untuk menjelang pemilu tahun 2024, Tuhan tolong supaya bangsa kami tidak masuk dalam
pertikaian, perpecahan. Karenanya kami berdoa untuk ketua-ketua partai supaya tidak menggunakan isu-isu identitas di dalam mencari dukungan sehingga merusak atau mengorbankan cita-cita bangsa, yaitu menjaga persatuan kesatuan untuk lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemerintah kami serahkan pemerintah di tiap-tiap negara. Kami serahkan perserikatan bangsa-bangsa ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, supaya bangsa-bangsa di dunia ini tetap dalam kendali Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang berikut kita berdoa untuk ketua-ketua sinode dari tiap-tiap gereja. Kita berdoa untuk gembala-gembala sidang, untuk para penginjil. Kita berdoa untuk rektor, untuk dosen-dosen sekolah teologi, untuk hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di pedalaman. Tuhan yang campur tangan, supaya visi misi Tuhanlah yang dikerjakan. Dan secara khusus kita berdoa untuk GKRI. Biarlah GKRI Latu Menten, GKRI Mangga Besar kembali boleh bersatu. Bukan ego yang dikedepankan, tetapi pekerjaan Tuhan. Untuk itu mari kita membuka suara kita bersama-sama. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk ketua-ketua sinode dari setiap sinode gereja yang ada, yang kurang lebih 200-an di Indonesia. Kami berdoa untuk pengurus sinode. Kami berdoa untuk gereja-gereja lokal supaya sadar diri akan tugas dan panggilannya, melaksanakan visi misinya Tuhan. Kami berdoa untuk rektor-rektor teologi. Kami berdoa untuk para dosen dan akademi, untuk tidak mempermudah kelulusan, untuk tidak memperjualbelikan ijazah, sehingga dengan demikian bisa merusak tatanan gerejawi, hubungan gereja dengan negara, hubungan gereja dengan masyarakat, karena ketidaktahuan. Oleh karenanya kami berdoa bersama-sama ya Tuhan di tempat ini. Biarlah hamba-hamba Tuhan tetap menjadi saksi. Biarlah hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman dipelihara oleh Tuhan. Biarlah calon-calon hamba Tuhan tetap eksis dan akhirnya benar-benar menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Peliharakan ya Tuhan untuk tiap-tiap gereja. Secara khusus kami berdoa untuk GKRI. GKRI yang ada di Latu Menten, GKRI yang ada di Mangga Besar. Biarlah kiranya tidak bertikai, tidak saling menyerang, tidak saling membenci, tidak dalam permusuhan hamba-hamba Tuhan. Tuhan tolong ampuni, Tuhan tolong ampuni, Tuhan tolong supaya ada perdamaian, ada kasih yang dikedepankan sebagaimana firman Tuhan. Keserupaan dengan Kristus itulah yang kami kejar, bukan kuasa, bukan wewenang ya Tuhan, bukan popularitas. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi ketua-ketua sinode, hamba-hamba Tuhan, rektor, dosen, sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa juga untuk kerukunan antar umat beragama, supaya tidak saling menyerang di media sosial, tidak saling menjatuhkan satu terhadap yang lain. Dan kita berdoa untuk ke depan, terutama pengkhotbah-pengkhotbah dari gereja Tuhan, bukan permusuhan pertikaian yang dikembangkan, tetapi ajaran Kristus yang dikumandangkan, sehingga orang yang mendengar diberkati Tuhan. Termasuk YouTube-nya GKRI Epifania, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Selain kita berdoa kerukunan antar umat beragama,
Kita berdoa untuk paham-paham radikal, untuk teroris tidak berkembang di negara kita. Kita berdoa Densus 88 dipakai Tuhan. Kita berdoa untuk tokoh-tokoh masyarakat dipakai Tuhan. Mari kita membuka suara kita bersama-sama sedang jemaat. Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa. Kerukunan antar umat beragama. Tokoh-tokoh agama mampu untuk mendinginkan suasana. Terutama orang-orang Kristen tidaklah membenarkan diri dan merasa benar, lalu menyerang kepercayaan atau agama orang lain. Kami berdoa juga untuk orang-orang di luar sana tidak terus mengkerdilkan, menjatuhkan, menyebarkan kebencian terhadap umat Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di sorga, untuk mereka yang sudah tidak lagi beriman kepada Yesus, yang tadinya beriman kepada Tuhan Yesus, namun sekarang membuat provokatif di tengah-tengah masyarakat. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, khusus untuk kalangan umat-Mu, supaya satu terhadap yang lain saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, tidak menjelek-jelekkan agama atau tidak menjelek-jelekkan doktrin yang ada, ajaran yang ada di dalam nama Tuhan Yesus, agar supaya YouTube yang ada, konten-konten yang ada sungguh menyebarkan kasih, menyebarkan firman Tuhan, sehingga orang yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Termasuk YouTube GKRI Epifania yang awalnya untuk melayani jemaat yang tidak hadir, tapi kami juga berharap banyak yang mendengar, banyak yang terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Biarlah kita sebagai orang tua dapat memainkan peran kita yang sebenarnya. Biarlah anak-anak kita selain takut akan Tuhan, juga diberikan pengertian-pengertian baru, supaya tidak tersesat dan terbawa oleh pengaruh yang semakin jahat. Biarlah kita orang tua punya wibawa, punya kuasa, dihormati, dihargai nasihat, saran-saran kita, supaya anak-anak kita bukan menjadi anak-anak yang kurang ajar, bukan anak-anak yang menjadi beban, tetapi anak-anak yang terdidik karena takut akan Tuhan. Kita berdoa supaya siang malam kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Biarlah kita senantiasa merapat dan terus merapat dengan Tuhan, atau bergaul intim dengan Tuhan lewat doa, pembacaan firman, pelayanan dan ibadah. Lalu kita juga berdoa supaya keluarga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Untuk itu mari kita kembali membuka suara kita. Saya berharap kita membuka suara kita. Kita berdoa untuk diri kita dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Engkau Tuhan tahu keadaan keluarga kami masing-masing, pergumulan kami yang ada bersama dengan anak-anak kami. Oleh karenanya kami memohon belas kasihan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami sebagai atau selaku orang tua dapat memerankan peran kami. Biar kami punya wibawa, punya kuasa di mata anak-anak kami. Mereka boleh meneladani kami dalam banyak hal. Biarlah kami menjadi teladan bagi anak-anak kami dalam banyak hal. Dan Tuhan dengar segala seru doa kami untuk anak-anak kami di tengah-tengah pergaulan yang semakin rusak dan salah ini. Anak-anak kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan, diberikan pengertian-pengertian baru untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang salah, dan mengambil yang baik, untuk tidak tersesat dalam pergaulan yang keliru dan bahkan merusak masa depan. Kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keluarga kami tetap baik adanya. Apa yang kami doakan didengar oleh Tuhan. Apa yang kami usahakan kerjakan diberkati oleh Tuhan.
Kami ingin melihat anak-anak kami, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang akan menjadi berkat ya Tuhan. Karenanya berkati seluruh jemaat dan jadikan kami berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Yang berikut kita berdoa untuk lingkungan kita. Kita ada di tengah-tengah masyarakat yang penduduknya padat. Kita berdoa siang malam, dan saya tetap berharap kita berdoa supaya daerah di mana kita tinggal dilindungi Tuhan dari kebakaran, dari kerusuhan, dari orang-orang yang berniat jahat, digagalkan di dalam nama Yesus. Biarlah daerah kita, Wacung dan sekitarnya boleh diberkati Tuhan. Bahkan banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan bergereja di tempat ini. Untuk itu mari kita membuka suara kita kembali bersama-sama. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal. Bisa jadi kami seperti domba di tengah-tengah serigala, tapi kami percaya Tuhan yang menjaga, melindungi kami dari segala macam niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan juga tolong supaya setiap kami dimampukan untuk menjadi contoh teladan di lingkungan sekitar kami. Dan berkatilah Wacung dan sekitarnya. Jauhkanlah daerah ini dari paham-paham radikal ya Tuhan. Orang-orang yang selalu membangun permusuhan antar agama, antar suku. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya lingkungan kami tetap aman dan kami terus beribadah. Kami berdoa, jauhkan daerah ini dari kebakaran ya Tuhan, di mana padat penduduk dan banyak orang juga yang tergedor. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk penjagaan-Mu selama ini, dan kami percaya Tuhan tetap akan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah ini. Sekali lagi terima kasih untuk pengurapan yang Tuhan karuniakan kepada hamba Tuhan Panjali Sertanto, kepada pemimpin pujian, kepada para pemain musik, kepada LCD, operator LCD, penyambut jemaat, pengedar kolekte, dan yang lain sebagainya. Diberkati Tuhan mereka semua, dan semakin hormat, semakin takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat, apabila ada dalam tantangan, kesulitan, pergumulan, supaya tidak mudah putus asa, kecewa, dan tawar hati, tapi sebaliknya terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat kami andalkan, dan kami boleh terus hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Bapa di sorga, setelah pulang dari tempat ini atau selesainya ibadah ini, ada perjamuan kasih. Berkatilah makanan minuman yang ada, dan Tuhan, kami ada dalam kebersamaan. Sebagaimana firman Tuhan tadi, kami terus saling memahami satu terhadap yang lain. Kami tetap bertumbuh sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami boleh serupa dengan Kristus. Kasih yang kami kejar, kasih yang kami hidupi, kasih yang kami praktekkan dalam kehidupan ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dan biarlah segala hormat, kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saat sidang jemaat-Mu tinggalkan tempat ini, mereka pulang dalam perlindungan Tuhan, pulang dalam kasih sayang Tuhan. Sepanjang minggu yang akan dijalani, kami tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Pertemukan kembali kami minggu yang akan datang untuk kembali beribadah di tempat ini, baik kami orang tua maupun anak-anak muda. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.